Akibat menghindari pesepeda, sebuah truk terguling hingga naik ke atas median jalan di kilometer 40 Mertapura, Kabupaten Banjar. Ringankan beban warga yang terdampak, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mendirikan dapur umum di lokasi banjir di Asam-Asam Kampung, Kecamatan Jorong. Di akhir segmen kami akan mengajak Anda menikmati keindahan alam wisata Goa Lobo di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam iNews Kalsel hari ini, Jumat 9 Agustus 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Akibat menghindari pesepeda, sebuah truk terguling hingga naik ke atas median jalan di kilometer 40 Martapura, Kabupaten Banjar. Proses evakuasi berjalan hampir 1 jam oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Seorang pria yang menggunakan sepeda harus dievakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar setelah terseret oleh mobil truk di Jalan Ayani kilometer 40 Martapura, Kabupaten Banjar, Jumat siang. Akibat menghindari pesepeda tersebut, mobil truk yang mengangkut batu split ini naik dan tersangkut ke median jalan. Proses evakuasi berjalan dramatis oleh puluhan anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Dengan menggunakan 2 buah mobil towing, proses evakuasi berjalan hampir 1 jam. Padatnya arus lalu lintas juga menjadi kendala saat dilakukan evakuasi. Jadi korban saat ini sedang dievakuasi ke rumah sakit, dibawa oleh rekan-rekan kita dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun identitasnya belum bisa diketahui, karena tidak membawa kartu identitas ataupun tanda pengenal lainnya. Sementara korban tidak bisa dimintai keterangan karena sedang tidak sadarkan diri. Truknya terbalik karena menghindari pengguna jalan tadi, melintas ke median, jadi sangkut di atas median. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Kota Martapura sempat macet total. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Sebanyak 32 adegan penganiayaan yang menyebabkan korban Zulkifli alias Ikip meninggal dunia diperagakan ulang oleh tersangka Suryansyah alias Anang Iting di Satreskrim Polres Banjar. Dari hasil penyelidikan terungkap motif penganiayaan hingga sebabkan orang meninggal dunia ini lantaran karena hutang piutang. Polsek Martapura Timur bersama jajaran Polres Banjar gelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menyebabkan nyawa orang meninggal dunia berlokasi di Satreskrim Polres Banjar Jumat siang. Dalam reka adegan yang peragakan 32 adegan ini, pada awalnya Zulkifli menemui Suryansyah untuk menagih hutang sebesar 130.000 sambil menodongkan pisau ke leher Zulkifli pada Sabtu 16 Juni lalu. Namun saat bertemu, Suryansyah hanya mampu membayar 30.000 saja. Usai Suryansyah menyerahkan uang, Zulkifli memukul Suryansyah di bagian dagu. Tidak terima dengan perlakuan korban, Suryansyah alias Anang Iting pun mencoba menemui Zulkifli untuk membicarakan masalah utang piutang tersebut. Namun sebelum bertemu Zulkifli, Suryansyah meminjam pisau kepada temannya dengan alasan ingin membuat pisau serupa. Setibanya di rumah Zulkifli, Suryansyah yang ditemani oleh Ahmad Cupu memanggil Zulkifli dengan baik-baik dan berbicara empat mata soal utang piutangnya.
Mendengar Suryansyah tidak bisa membayar utang pada hari yang telah ditentukan, Zulkifli pun naik pitam dan mencekik leher Suryansyah menggunakan tangan kirinya. Merasa terancam, Suryansyah langsung mengeluarkan pisaunya dan menusuk tubuh korban. Jadi adegan hari ini banyak 32 adegan yang dilaksanakan oleh satu identifikasi Satreskrim Polres Banjar dan Polsek Banjar Timur dengan disaksikan oleh pengacara dan jaksa penuntut umum. Kondisi korban dan pelaku saat itu sih normal, tidak terpengaruh dengan obat-obatan terang ataupun dengan alkohol. Ya, makanya ini nanti kan akan terbuka semuanya nanti kan di pengadilan. Nah itu kan ada jeda waktu sekitar beberapa hari. Mungkin kan penyebabnya kita juga nggak tahu kan, tapi mungkin akibat lamanya penanganan itu kan sehingga kemungkinan juga akan mengakibatkan matinya korban itu kan. Nah, beda kalau seandainya ini kan langsung dibawa ke rumah sakit kan tindakan secara medis cepat, ya mungkin kita sampai begini. Tersangka dikenakan pasal tentang penganiayaan yang disengaja yang membuat korban luka berat atau meninggal dunia dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ringankan beban warga yang terdampak, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mendirikan dapur umum di lokasi banjir di Asam-Asam Kampung, Kecamatan Jorong. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang saya meluruskan apa Kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Guna meringankan beban warga yang terdampak, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mendirikan dapur umum di lokasi banjir di Asam-Asam Kampung, Kecamatan Jorong. Selain dapur umum, Dinsos Tala juga mendrop 5 kuintal beras dan 50 dus mie instan. Selain itu, bantuan juga datang dari Dinas Sosial Kalsel dan perusahaan tambang batubara. Relawan dan pegawai Dinsos Tanah Laut menurunkan beras dan mie instan ke posko Kampung Siaga Bencana Datu Bungur. Beras dan mie tersebut akan digunakan untuk dapur umum yang dikelola pegawai Dinsos dan relawan KSB Datu Bungur.
Kepala Dinas Sosial Tala Eko Trianto mengatakan bantuan juga disalurkan untuk 125 KK di RT 8 Desa Simpang 4 Sungai Baru atau tetangga Desa Asam-Asam. Karena sesuai kawan-kawan di lapangan yang dibutuhkan ada dapur umum, maka hari ini kami turun ke sini membawa logistik untuk kebutuhan dapur umum. Di antaranya beras, itu setengah ton, kemudian mie 50 dus, air mineral, dan juga beberapa peralatan nanti kita sama-sama masak di sini. Sementara itu, Kepala Desa Asam-Asam mengatakan banjir yang terjadi kali ini berlangsung cukup cepat. Air naik menggenangi pemukiman hanya dalam hitungan jam. Ada 9 RT yang terdampak di Asam-Asam Kampung dengan jumlah rumah yang terendam 274 buah. Ketinggian air di jalan lingkungan ada yang mencapai dada orang dewasa. Sedangkan di dalam rumah mencapai pinggang atau hampir 1 meter. 270-an lah, seperti banjir-banjir seperti yang kemarin. Dalam 1 tahun itu ada yang 3, 4, 5. Jadi harapan dengan pemerintah mudah-mudahan ada jalan keluarnya atau dibikinkan sungai tembusan atau apa yang khusus untuk mempercepat larinya air ke laut. Selain dari Dinas Tala dan Provinsi, hingga Kamis siang bantuan juga datang dari perusahaan batubara berupa 50 dus mie instan. Sedangkan dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 menurunkan perahu karet. Perahu tersebut akan dimanfaatkan untuk mengantar makanan kepada warga yang bertahan di rumah serta untuk evakuasi warga. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Benteng Oranye Nassau terletak di Desa Pengaron seberang Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. Benteng ini berkaitan erat dengan eksploitasi batu bara yang dilakukan oleh Belanda di Kalsel. Bahkan benteng ini juga menjadi saksi bisu pecahnya Perang Banjar pertama kali di wilayah ini. Terletak di Desa Pengaron seberang Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Benteng Oranye Nassau menjadi saksi akan jejak kolonial Belanda di tanah Banjar. Benteng ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1848 sebagai tempat penjagaan tambang Oranye Nassau yang diketahui sebagai tambang batu bara pertama di Indonesia. Adanya benteng ini merupakan saksi dari upaya Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan batu bara yang dimiliki Pengaron, Kabupaten Banjar. Juru kelola situs Benteng Oranye Nassau mengatakan pada awalnya Pengaron merupakan tanah milik Kesultanan Banjar. Untuk mendapatkan tanah Pengaron yang kaya akan batu bara, Belanda melakukan perjanjian dengan petinggi kerajaan Banjar agar dapat menambang di kawasan Pengaron. Namun dalam perjalanannya Belanda mengingkari janji mereka, yang membuat masyarakat Banjar menjadi marah. Akibatnya pada tahun 1859 perang pertama masyarakat Banjar melawan Belanda pecah hingga tahun 1905. Perang itu memakan banyak korban dari kedua kubu dan membuat aktivitas tambang batu bara di benteng ini harus berhenti. Hubungannya dengan Perang Banjar, apa ini Om benteng ini Om? Itu dulunya sebelum adanya pertambangan di sini itu untuk mengikat perjanjian lah bersama dengan Pangeran Antasari. Macam ada pengingkaran perjanjian oleh pihak Belanda, dengan itulah Pangeran Antasari beserta prajuritnya atau anak buahnya itu sengit lah. Meletusnya Perang Banjar itu sekitar tahun 28 April 1859. Nah itu dengan penyerangan dini hari lah. Nama yang cukup bergengsi bagi bangsa Belanda pun diberikan untuk tambang sekaligus benteng ini, yakni Oranye Nassau, yang diambil dari nama wangsa kehormatan Kerajaan Banjar. Penamaan tersebut menyiratkan bahwa batubara di Pengaron ini bernilai strategis dari aspek ekonomi maupun politis. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Puluhan crosser mancanegara dipastikan akan bersaing di kelas internasional Pro Ankle Hard Enduro 2024 yang berlangsung akhir pekan ini di Kiram Park, Kabupaten Banjar. Sementara untuk kelas lokal akan diikuti 100 lebih crosser yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebanyak 22 crosser mancanegara dipastikan akan bersaing di kelas internasional Pro Ankle Hard Enduro 2024
yang berlangsung 10 dan 11 Agustus di Kiram Park, Banjarmasin. Saat sesi checking pedok dan checking motor hingga uji coba lintasan, terlihat crosser Graham Jarvis dari Inggris hadir bersama crosser mancanegara lainnya, seperti Mario Roman Spanyol, Turbat Purevbat Mongolia, Nam Kili dari Korea Selatan, Georgi Gakhaledze Georgia, dan lainnya. Wakil Ketua Panitia Ankle Hard Enduro 2024, Asadi, mengatakan, selain kelas internasional Pro, ratusan crosser Indonesia juga telah mendaftarkan diri di kelas nasional Pro, lokal Open, lokal Hobby, dan 40 up. Ada lokal sama internasional, ada 5 kelas, dan ini cukup menarik buat mereka karena salah satu obstacle panas itu salah satu hambatan yang mereka harus hadapin gitu loh. Jumlah peserta dari yang bule kayak 24-an, kalau yang nasional tuh 100 berapa. Sementara untuk lintasan Ankle Hard Enduro 2024 kini sudah siap 100%. Trek Enduro Class nantinya memiliki panjang 5 km dengan obstacle yang berbeda-beda. Pada Ankle Hard Enduro juga bakal menyajikan fun adventure untuk meramaikan dan menambah keseruan pecinta trail, sekaligus promosi wisata di Kiram Park. Pelaksanaan Ankle Hard Enduro 2024 juga akan dimeriahkan penampilan band Kotak dan Aftershine. Dan semua rangkaian acara bisa ditonton gratis oleh masyarakat. Dari Kabupaten Banjar, M. Ahyar, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati keindahan alam wisata Goa Lowo di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kali ini Aceh Ya, kali ini luar biasa sangat. bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya dikasih kesempatan ke Fritsen, kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Jadi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kena korupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi.
Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Kota Baru memiliki segudang destinasi wisata, baik wisata bahari, pantai hingga alam pegunungan. Salah satunya wisata Goa Lowo. Selain tawarkan keindahan alamnya, destinasi terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir ini juga dilengkapi berbagai wahana bermain dan adventure. Semenjak dibuka Agustus tahun lalu, wisata alam Goa Lowo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru yang ramai dikunjungi para wisatawan. Nyaris setiap akhir pekan, ratusan pelancong dari berbagai seluruh daerah di Kalimantan Selatan memadati area wisata seluas 6 hektar ini. Bahkan tak jarang wisatawan dari luar provinsi pun datang berkunjung. Selain menawarkan keindahan alam yang unik karena memiliki goa-goa hingga bertingkat 7, destinasi ini juga dilengkapi berbagai wahana bermain dan adventure yang cocok untuk mengasah keterampilan anak. Selain lengkap infrastruktur dan nyaman aksesnya, tempat rekreasi keluarga ini juga murah dan terjangkau. Hanya dengan mengocek kantong Rp5.000, pengunjung sudah dimanjakan dengan berbagai panorama nan indah. Di sini di Goa Lowo ini guanya ini terdiri dari 7 lantai, Pak. 7 lantai. Dan kita menjaga keaslian. Oke. Ya, keaslian daripada Goa Lowo ini sendiri. Sehingga dengan kealamiannya itu, pengunjung itu merasa nyaman, merasa segar ketika berrekreasi di wisata alam Goa Lowo Tegal. Sementara itu, para pengunjung mengaku mereka sangat takjub dengan pesona yang ditawarkan tempat wisata ini. Mereka mengaku puas berekreasi di tempat ini. Enggak? Iya. Terus rame nggak di dalamnya? Rame. Seru-seru. Seru. Ada suara apa di dalam? Ada suara kelelawar. Kelelawar. Ya. Ada kelelawar yang tadi lihat? Ada. Ada. Ya. Gelap kah di dalam? Gelap. Tapi nggak takut? Ya enggak. Nah, bagi kalian yang menyukai wisata alam yang menantang dan cinta keasrian, tak ada salahnya mencoba menjelajah di destinasi wisata Goa Lowo. Dari Kota Baru, Jainal Hakim, iNews melaporkan. Memiliki pesona nan indah, Pantai Teluk Tamiang Kota Baru mampu sedot banyak pengunjung, terutama pada saat akhir pekan dan hari libur. Pengunjung yang datang bukan hanya dari warga lokal, namun juga ada yang dari luar Kalimantan. Menyajikan pemandangan laut indah dan perbukitan, wisata Pantai Teluk Tamiang Kota Baru ramai dikunjungi para wisatawan. Terletak di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, atau berjarak sekitar 120 km dari pusat kota, pantai yang langsung berhadapan dengan Laut Jawa ini miliki pasir putih yang begitu mempesona serta latar bukit savana yang sangat indah. Bagi para pengunjung, tidak hanya dapat menikmati indahnya pantai dan deburan ombaknya, namun juga dapat merasakan camping di pegunungan yang ada di pinggiran pantai. Tak hanya itu, apabila Anda berkeliling di sekitar pantai, tak jauh dari bibir pantai para pengunjung akan melihat bebatuan karang yang berjejer rapi. Tak heran, dengan sejumlah pesonanya pantai ini mampu sedot banyak pengunjung.
bukan hanya dari wisatawan lokal, namun juga bahkan dari luar Kalimantan. Pantainya bagus, cuma ya kita wahana lah perlu ditambah. Wahana Bang ya. Untuk airnya bagus. Kalau dari kondisi lihat dari jauhnya Terbayarkan Bang ya. Terbayarkan lah dengan pesona alamnya. Ada pegunungannya kan, lautnya memang jernih airnya, pasirnya bagus. Anak-anak pun senang ini main. Fasilitas yang ada di pantai ini terbilang sudah memadai. Selain itu, pengelola juga menyiapkan penginapan bagi para wisatawan di sekitar area pantai. Untuk tiket masuknya pun terbilang cukup terjangkau. Bagi Anda yang sedang berada di Kota Baru, tak ada salahnya untuk mampir ke wisata alam pantai Teluk Tamiang yang memiliki pesona alam dan panorama nan indah. Dari Kota Baru, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, dari Kota Baru kita ke Tanah Bumbu. Kabupaten Bumi Bersujud dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalsel yang menawarkan banyak tempat wisata menarik. Selain alam pegunungan, sebagai kawasan pesisir Tanah Bumbu juga dikelilingi banyak objek wisata pantai. Salah satunya pantai perbatasan yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Nah, seperti apakah keindahan wisata ini? Berikut liputannya. Bumi Bersujud memiliki sejuta pesona destinasi wisata pantai, dari Pagatan, Rindu Alam, Bunati, Angsana hingga Batu Buaya yang sudah populer di kalangan para pelancong. Dari sejumlah wisata pantai tersebut, ada satu pantai indah yang masih belum banyak dilirik wisatawan, yakni Pantai Perbatasan. Terletak di perbatasan Kecamatan Kusan Hilir dengan Kecamatan Sungai Loban, pantai ini berlokasi sangat strategis, persis berada di tepi jalan protokol Trans Kalimantan. Menawarkan pasir putih nan indah dan rindangnya jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai, menjadikan destinasi ini diminati para pengendara dan pengemudi untuk rehat serta bersantai sembari melepas penat. Memiliki panjang garis pantai hampir 1 km dengan pemandangan laut nan memanjakan mata, di pantai ini pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati fasilitas yang tersedia, seperti gazebo dan ayunan, sembari mencicipi air kelapa muda yang dijual para pedagang di sekitar lokasi. Sering nggak singgah di sini? Lumayan kalau lewat-lewat. Gimana suasana di sini? Ya ini sih enak kalau pakai buat santai atau hilangin stres. Hilangin stres ya. Okay. Gimana pandangan ada ini dengan pantai Betung ya namanya nih ya? Iya. Enak sih, sejuk. Apa yang paling menarik di sini? View-nya. View-nya ya. Oke. Selain menawarkan pantai yang bagus serta suasana nyaman dan sejuk, yang lebih penting para pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Tak heran pantai ini sangat diminati para pengendara dan ideal menjadi tempat mereka beristirahat. Rencananya tahun ini dinas terkait akan wacanakan pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang, serta bakal diluncurkan menjadi pantai rest area terpadu di Bumi Bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Eka Purnama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.